Rusia mengonfirmasi keberhasilan operasi militernya dalam menghancurkan sebuah pabrik nuklir strategis di wilayah Ukraina yang selama ini diduga kuat menjadi pusat pengembangan kapasitas nuklir lanjutan Kiev. Serangan ini disebut Moskow sebagai langkah pencegahan langsung untuk menggagalkan upaya Ukraina membangun kemampuan nuklir independen yang dinilai mengancam stabilitas kawasan Eropa Timur dan keamanan Rusia sendiri. Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, serangan dilakukan secara terukur dengan target tunggal berupa fasilitas industri nuklir yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan material sensitif dan penelitian teknologi reaktor. Rusia menyebut operasi ini sebagai keberhasilan strategis karena seluruh infrastruktur utama pabrik dinyatakan lumpuh total, termasuk unit pemurnian, sistem pendingin inti, serta jaringan pasokan listrik internal yang menopang aktivitas fasilitas tersebut. Serangan ini langsung mengubah peta konflik. Selama berbulan-bulan, Rusia menuding Ukraina berupaya meningkatkan statusnya dari negara pengguna teknologi nuklir sipil menjadi negara dengan potensi pengembangan senjata nuklir. Tuduhan tersebut sebelumnya dibantah keras oleh Kiev dan sekutunya, namun Moskow menilai adanya indikasi kuat berupa peningkatan aktivitas di fasilitas tertentu, masuknya teknologi berisiko tinggi, serta keterlibatan teknisi asing dalam proyek yang tidak lagi bersifat murni sipil. Sumber militer Rusia menyatakan bahwa fasilitas yang dihancurkan bukan sekadar pembangkit listrik atau laboratorium riset biasa, melainkan simpul penting dalam rantai produksi material nuklir strategis. Dengan dihancurkannya pabrik ini, Rusia mengklaim Ukraina kehilangan fondasi teknis untuk melanjutkan program nuklir tingkat lanjut dalam waktu dekat maupun menengah. Dari sisi Ukraina, pemerintah belum memberikan pernyataan rinci terkait tingkat kerusakan fasilitas. Namun, otoritas lokal mengakui adanya serangan besar terhadap objek industri berisiko tinggi yang memicu evakuasi terbatas dan peningkatan status darurat di wilayah sekitar. Tidak ada laporan resmi mengenai kebocoran radiasi, tetapi pengawasan internasional disebut tengah bersiap untuk menilai dampak lingkungan dari serangan tersebut. Langkah Rusia ini dipandang sebagai eskalasi serius yang melampaui medan tempur konvensional. Dengan menargetkan infrastruktur nuklir, Moskow mengirim pesan tegas bahwa setiap upaya Ukraina untuk mengubah keseimbangan strategis akan dihadapi dengan tindakan langsung tanpa menunggu proses diplomatik yang dinilai terlalu lambat dan tidak efektif. Serangan terhadap pabrik nuklir ini juga menempatkan komunitas internasional dalam posisi sulit. Di satu sisi, kekhawatiran akan proliferasi nuklir di kawasan konflik menjadi alasan yang kerap dikemukakan Rusia. Di sisi lain, penghancuran fasilitas nuklir aktif menimbulkan resiko keselamatan regional yang besar dan berpotensi memicu reaksi keras dari negara-negara barat. Babak baru konflik pun resmi dimulai, bukan lagi sekadar perebutan wilayah atau adu kekuatan militer konvensional, tetapi perebutan kendali atas masa depan strategis Ukraina. Apakah tetap berada dalam batas penggunaan energi nuklir sipil atau dipaksa berhenti total oleh kekuatan militer Rusia? Bab selanjutnya akan mengulas bagaimana operasi ini direncanakan, serta apa dampaknya bagi peta geopolitik dan respons global. Operasi penghancuran fasilitas nuklir Ukraina ini, menurut sumber militer Rusia, bukan tindakan spontan, melainkan hasil perencanaan panjang yang melibatkan intelijen, pemetaan teknis, serta analisis resiko tingkat tinggi. Rusia menyebut operasi ini sebagai bagian dari fase baru konflik, di mana sasaran tidak lagi difokuskan pada garis depan atau infrastruktur militer konvensional, melainkan pada objek strategis yang dinilai dapat mengubah keseimbangan kekuatan dalam jangka panjang. Sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut telah berada dalam pengawasan intensif selama berbulan-bulan. Aktivitas tidak biasa terdeteksi melalui citra satelit, termasuk peningkatan lalu lintas logistik, penguatan sistem keamanan, serta pemasangan struktur tambahan di area yang sebelumnya tidak digunakan. Rusia menilai pola tersebut sebagai indikasi bahwa fasilitas itu tidak lagi beroperasi semata-mata untuk kebutuhan energi sipil. Rusia mengklaim telah mengidentifikasi fungsi utama pabrik tersebut sebagai pusat pemrosesan material nuklir tingkat lanjut, termasuk pengayaan dan penyimpanan komponen sensitif.
Dalam analisis Moskow, jika fasilitas ini dibiarkan beroperasi, Ukraina berpotensi membangun kemampuan nuklir mandiri dalam waktu yang relatif singkat, terutama dengan dukungan teknologi dari pihak luar. Tahap awal operasi dimulai dengan serangan presisi terhadap sistem pertahanan udara di sekitar lokasi. Rusia menyebut langkah ini krusial untuk memastikan jalur serangan terbuka dan meminimalkan resiko kegagalan misi. Setelah pertahanan udara dinyatakan netral, serangan utama dilancarkan ke titik-titik yang dianggap paling vital bagi operasional pabrik, seperti pusat kendali, unit pendingin, serta infrastruktur listrik internal. Pihak Rusia menekankan bahwa serangan dilakukan dengan perhitungan teknis yang ketat untuk mencegah terjadinya bencana nuklir berskala besar. Target dipilih bukan pada reaktor aktif, melainkan pada fasilitas pendukung yang membuat pabrik tidak dapat berfungsi. Dengan cara ini, Rusia mengklaim mampu melumpuhkan kemampuan nuklir Ukraina tanpa memicu ledakan nuklir atau pelepasan radiasi yang tidak terkendali. Di sisi lain, Ukraina menilai serangan tersebut sebagai tindakan agresi serius yang melanggar hukum internasional. Pejabat Kiev menyebut fasilitas yang diserang sebagai bagian dari infrastruktur energi nasional dan riset sipil. Ukraina juga menuding Rusia menggunakan narasi pencegahan nuklir sebagai dalih untuk menghancurkan objek vital yang menopang kemandirian energi negara tersebut. Respons internasional pun mulai bermunculan. Beberapa negara barat menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap fasilitas nuklir, terlepas dari klaim Rusia mengenai sifat non-reaktor dari target tersebut. Organisasi internasional yang bergerak di bidang pengawasan nuklir disebut tengah mengumpulkan data awal untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran serius terhadap standar keselamatan global. Namun Rusia tetap pada posisinya. Moskow menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah eskalasi yang lebih berbahaya di masa depan. Dalam pernyataan resminya, Rusia menyebut bahwa membiarkan Ukraina memiliki potensi nuklir sama saja dengan membuka pintu krisis yang jauh lebih besar, tidak hanya bagi Rusia, tetapi juga bagi Eropa secara keseluruhan. Penghancuran fasilitas nuklir strategis ini segera menimbulkan dampak luas di dalam negeri Ukraina. Pemerintah di Kiev menghadapi tekanan besar untuk memberikan penjelasan cepat kepada publik, terutama terkait keamanan lingkungan, stabilitas energi nasional, dan konsekuensi jangka panjang dari serangan tersebut. Dalam pernyataan awalnya, otoritas Ukraina mengakui bahwa salah satu fasilitas industri berisiko tinggi telah mengalami kerusakan berat, namun menegaskan bahwa tidak ada kebocoran radiasi yang terdeteksi dalam pengukuran awal. Kementerian Energi Ukraina menyatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada jaringan industri yang terhubung dengan sektor energi dan riset. Meskipun fasilitas yang dihancurkan bukan pembangkit listrik utama, perannya dalam mendukung pengembangan teknologi nuklir nasional dinilai penting. Kehilangan fasilitas ini disebut akan memperlambat berbagai proyek strategis, termasuk riset bahan bakar nuklir dan modernisasi infrastruktur energi berbasis nuklir. Dari sisi keamanan sipil, otoritas setempat menerapkan langkah-langkah darurat di wilayah sekitar lokasi serangan. Evakuasi terbatas dilakukan terhadap pekerja dan penduduk yang berada di zona tertentu, sementara tim khusus dikerahkan untuk melakukan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah Ukraina berusaha menenangkan publik dengan menyatakan bahwa situasi berada di bawah kendali, meski kekhawatiran masyarakat tetap tinggi mengingat sensitivitas objek yang diserang. Secara politik, serangan ini memicu perdebatan tajam di internal Ukraina. Sejumlah anggota parlemen menilai bahwa Rusia sengaja menargetkan simbol kemandirian teknologi Ukraina untuk melemahkan posisi tawar Kiev dalam konflik yang lebih luas. Pemerintah Ukraina menegaskan kembali komitmennya pada penggunaan nuklir untuk tujuan damai, seraya menuding Rusia membesar-besarkan isu nuklir untuk membenarkan eskalasi militer. Di sisi lain, kelompok oposisi di Ukraina menyoroti kerentanan infrastruktur strategis negara di tengah konflik berkepanjangan. Mereka mempertanyakan efektivitas sistem pertahanan dan kesiapan pemerintah dalam melindungi objek vital nasional. Isu ini dengan cepat menjadi bahan perdebatan publik, terutama di media dan forum politik, yang menuntut transparansi lebih besar dari pemerintah pusat. Dampak ekonomi juga mulai terasa.
Penghancuran fasilitas bernilai tinggi ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi investasi jangka panjang maupun kepercayaan mitra internasional. Beberapa analis ekonomi Ukraina menyebut bahwa serangan ini dapat memperlambat aliran dana dan kerjasama teknologi di sektor energi yang selama ini menjadi salah satu pilar ketahanan ekonomi negara tersebut. Serangan Rusia terhadap fasilitas nuklir Ukraina segera memicu reaksi berantai di tingkat internasional. Dalam hitungan jam setelah laporan kehancuran fasilitas tersebut menyebar, berbagai pemerintah dan organisasi internasional mengeluarkan pernyataan resmi yang menyoroti resiko keamanan, keselamatan nuklir, dan potensi eskalasi konflik yang lebih luas. Isu ini dengan cepat bergeser dari konflik bilateral menjadi perhatian global. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan sejumlah anggota Uni Eropa menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Rusia. Mereka menilai penyerangan terhadap fasilitas yang terkait dengan teknologi nuklir, terlepas dari klaim Rusia mengenai sifat non-reaktor target, sebagai langkah berbahaya yang dapat menciptakan presiden serius dalam konflik modern. Beberapa pejabat barat menyebut bahwa serangan semacam ini meningkatkan resiko kecelakaan nuklir dan mempersempit ruang diplomasi yang tersisa. Organisasi internasional di bidang pengawasan nuklir menyatakan tengah mengumpulkan dan memverifikasi data independen terkait dampak serangan tersebut. Fokus utama mereka adalah memastikan tidak terjadi kebocoran radiasi dan menilai apakah fasilitas yang diserang melanggar perjanjian internasional terkait penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Tim pemantau disebut bersiap untuk melakukan inspeksi apabila kondisi keamanan memungkinkan. Di sisi lain, Rusia membela tindakannya di berbagai forum internasional. Perwakilan Moskow menegaskan bahwa operasi tersebut dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang menunjukkan adanya penyimpangan fungsi fasilitas dari tujuan sipil. Rusia menilai langkah ini sebagai tindakan pencegahan yang sah demi menjaga stabilitas regional dan mencegah munculnya ancaman strategis baru di dekat perbatasannya. Sejumlah negara non-barat mengambil sikap lebih hati-hati. Mereka menyerukan penyelidikan independen dan menekankan pentingnya menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Negara-negara ini khawatir bahwa eskalasi yang melibatkan infrastruktur nuklir dapat berdampak luas, tidak hanya bagi Ukraina dan Rusia, tetapi juga bagi keamanan global dan pasar energi internasional. Dampak geopolitik mulai terlihat jelas. Hubungan Rusia dengan negara-negara barat semakin memburuk, sementara wacana sanksi tambahan kembali mengemuka. Beberapa diplomat menyebut bahwa serangan ini berpotensi mengunci konflik dalam fase konfrontasi jangka panjang dengan ruang kompromi yang semakin sempit. Di saat yang sama, Ukraina berupaya memanfaatkan dukungan internasional untuk memperkuat posisinya baik secara politik maupun militer. Di tingkat regional, negara-negara Eropa Timur meningkatkan kewaspadaan keamanan mereka. Kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas atau menyeret aktor lain semakin menguat. Diskusi mengenai perlindungan infrastruktur kritis dan kesiapsiagaan darurat kembali menjadi agenda utama dalam pertemuan-pertemuan keamanan regional.